Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang etika, hak, dan disiplin karyawan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu Diarika Gayatri, nomor absen 9. Dan sebelum lanjut ke presentasi, perlu kita ketahui apa itu etika dan disiplin kerja. Yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya ta eta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik. Baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Selanjutnya ada etika bisnis, yaitu etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Selanjutnya yang kedua ada disiplin kerja. Jadi disiplin kerja itu merupakan faktor yang dituntut oleh suatu organisasi ataupun dalam instansi pemerintahan. Sebagai ketentuan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja, disiplin kerja sangat mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Disiplin kerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noviari Parwati, absen 7. Di sini saya akan membahas etika, hak, dan disiplin karyawan. Materi pertama yang saya jelaskan, yang pertama adalah ada dasar-dasar perlakuan adil di tempat kerja. Keadilan merupakan nilai universal dan menjadi hak asasi yang telah diterima luas secara internasional. Karena pada dasarnya setiap orang senantiasa menghendaki perlakuan yang adil oleh organisasi. Lebih lanjut, perlakuan adil menurut persepsi anggota organisasi merupakan salah satu syarat untuk mendukung efektivitas operasi organisasi. Karena terciptanya rasa keadilan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku positif pegawai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya. Perlakuan tidak adil menyebabkan yang pertama merusak semangat, yang kedua membawa pengaruh negatif bagi kinerja, dan yang ketiga menyebabkan stres. Terdapat banyak alasan mengapa manajer harus bersikap adil. Ketidakadilan penyedia dapat menjadi bumerang bagi perusahaan. Sebagai contoh, korban ketidakadilan menunjukkan lebih banyak penyimpangan di tempat kerja, seperti pencurian dan sabotase. Yang kedua, ada menggunakan alat MSDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Etika atau etik adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu atau suatu kelompok. Prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Hukum adalah pedoman yang jauh dari sempurna mengenai apa itu etika, karena sesuatu mungkin saja sah secara hukum tetapi tidak benar, atau benar tetapi tidak sah secara hukum. Keputusan yang berkaitan dengan etika selalu memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, keputusan selalu melibatkan penilaian normatif, dan kedua, keputusan etika selalu melibatkan moralitas. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Dwi Surya Keniten, absen 28. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi di mana pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti yang tertulis pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja. Pemerintah menjamin pekerja untuk mendapat hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti dalam yang pertama, pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab. Kedua, pembagian gaji. Yang ketiga, ada jenjang karir. Yang keempat, ada diskriminasi gender. Dan yang kelima, ada sarana pengembangan kemampuan. Ada alasan-alasan praktis untuk memperlakukan karyawan perusahaan dengan keadilan dan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran karyawan terhadap hukum. Yang kedua, dapat membela diri terhadap observasi dari para arbirator dan
pengadilan, dan yang ketiga ada untuk meningkatkan kualitas kepuasan terhadap organisasi pekerja dengan para pemimpin. Yang kedua ada aktivitas etis SDM. Aktivitas etis SDM bertujuan untuk menciptakan budaya yang mendorong karyawan untuk melakukan hal yang benar. Beberapa contoh spesifik beberapa langkah untuk memastikan perilaku etis oleh karyawan mereka sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan staf dan seleksi. Kedua, pelatihan. Dan yang ketiga, penilaian kerja. Keempat, sistem penghargaan dan pendisiplinan. Kelima, agresif dan pelanggaran di tempat kerja. Keenam, aktivitas etika SDM lainnya. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dua arah. Baik, sekian presentasi dari saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Putrajaya Wiranata. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengelola privasi dan disiplin karyawan. Privasi adalah masalah penting dalam investasi teknologi, terutama yang memiliki komponen inter-online. Dalam lingkungan internet, privasi mencerminkan kekhawatiran konsumen tentang informasi yang disimpan dan diakses oleh individu lain. 4 jenis pelanggaran privasi karyawan yang disetujui oleh pengabdian adalah pelanggaran terhadap area pribadi seperti publikasi masalah pribadi, membuka catatan kesehatan, dan pemanfaatan nama karyawan dan kemiripan dengan dia untuk tujuan komersil. Ada 2 pembatasan pengawasan di tempat kerja. Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik, dan perlindungan hukum terhadap investasi privasi. Namun dalam perlindungan privasi karyawan ini hukum memiliki 2 pengecualian. A. Mengelola pemberhentian. Pemberhentian adalah langkah pendisiplinan yang paling dramatis yang telah diambil oleh seseorang manajer. Oleh karena itu diperlakukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa memang ada alasan yang memadai untuk melakukannya. Ada 4 dasar pemberhentian, yaitu kinerja yang tidak memuaskan, perilaku yang tidak dapat diterima, tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan, perubahan persyaratan dan eliminasi pekerjaan. B. Wawancara kinerja tinggi. Mengukur kemampuan adalah hal yang penting saat pemberhentian dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Om Santi Om. Saya akan melanjutkan yang ketiga, menghindari terhadap tuntutan hukum yang salah. Hukuman yang salah terjadi ketika pemecatan seorang karyawan tidak memenuhi hukum atau tidak sesuai dengan pernyataan, penyusunan kontrak atau yang diindikasikan oleh perusahaan melalui formulir, aplikasi pekerjaan, buku informasi karyawan, atau perjanjian lainnya. Yang keempat, tanggung jawab penyediaan personal. Undang-Undang Standar Kerja yang Adil menyatakan bahwa pengusaha terlibat dalam tindakan pribadi apapun secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan pengusaha dalam hubungan dengan karyawan manapun, dan ini dapat berarti menyediakan individu. Disiplin karyawan. Disiplin merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap tindakan manusia, begitupun dalam perusahaan. Keberadaan disiplin kerja sangat diperlukan sebagai perusahaan karena dengan adanya disiplin, perusahaan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam pekerjaan. Berhati-hati didefinisikan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada 3 pilar, yaitu 1. Peraturan dan perundang-undangan yang jelas. 2. Sistem denda yang progresif. 3. Proses yang progresif. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu ada pendisiplinan seseorang karyawan, yaitu memastikan ada bukti yang mendukung bahwa karyawan itu telah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu pastikan bahwa sepanjang proses tersebut hak-hak karyawan dilindungi. Dan yang ketiga yaitu mengingatkan karyawan tentang konsekuensi pendisiplinan dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses permohonan pendisiplinan formal, yaitu
Proses prosedur permohonan pendisiplinan jenis keluhan tidak dibatasi pada jenis perusahaan anggota serikat kerja. Dan yang ketiga yaitu disiplin tanpa hukuman. Disiplin tanpa hukuman atau non-punitive disiplin bertujuan untuk menghindari masalah-masalah pendisiplinan dengan cara membuat para karyawan menerima aturan ini dan mengurangi sifat hukuman dari disiplin itu sendiri. Berikut adalah cara penerapannya. Yang pertama, mengeluarkan peringatan dengan kata-kata. Yang kedua, bila pelanggaran meningkatkan dalam 6 minggu, keluarkan peringatan tertulis yang formal. Yang ketiga, berikan cuti 1 hari untuk membuat keputusan yang dibayar. Dan yang terakhir yaitu, jika tidak terjadi lagi pelanggaran dalam 1 tahun ke depan, cuti 1 hari yang dibayar tersebut dihapus dari file pribadinya. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Jika di antara teman-teman ada yang